Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Anda menyaksikan Lawan Bicara, di mana ini menjadikan suatu ajang di mana kita membahas suatu topik yang sedang dibahas di dalam masyarakat. Dan kali ini kita mengangkat Jokowi milik siapa. Nah, saya sebagai warga Jakarta yang memilih beliau pada bulan Oktober 2012 sudah diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta, tetap menginginkan bahwa harus memimpin ibu kota Indonesia ini selama 5 tahun ke depan. Artinya harus menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, dalam Lawan Bicara untuk malam hari ini, haruskah Jokowi tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta atau justru nyapres pada tahun ini? Nah, Anda menyaksikan sekali lagi Lawan Bicara, inilah adalah ajang adu debat. Iya, tapi debat atau adu argumen yang bermartabat. Setuju sekali, silakan Wahyu. Kalau tadi judulnya cukup menarik ya, Jokowi milik siapa ya? Kalau bagi warga Jakarta jelas milik warga Jakarta. Sudah milih capek-capek begitu sampai 2 kali putaran, kemudian dihadapi dengan berbagai sejumlah persoalan dan hasilnya sudah mulai bisa dirasakan. Kemudian ada klaim lagi dari warga di luar Jakarta, bahkan Nusantara, kalau Jokowi ini seharusnya bukan hanya milik Jakarta saja, tetapi milik warga negara Indonesia alias ya nyapres, jadi presiden. Tapi kalau kita melihat masalah hari ini saja, banjir. Nah, ini banjir yang dikatakan oleh gubernur kita ini adalah orang-orang yang akan menjadi masalah yang terus ada di DKI Jakarta walaupun sudah lebih baik keadaannya pada tahun ini. Nah, kita lihat berikut adalah pernyataan dari Gubernur Joko Widodo. Oke. Mengeluarkan ada 13 genangan air yang ada Dilihat di lapangan, bandingkan dengan tahun yang kemarin, dibandingkan. Sekarang ini kelihatan sangat cepat sekali anunya langsung surut. Jadi tahun ini cepat. Dilihat, ya karena pasir lokanya dikeruk semuanya, sungai-sungai kecil dikeruk semuanya. Kemudian pintu-pintu mata air yang ada di Kanstin, di jalan-jalan juga gedein semuanya kan. Tapi memang ini belum rampung. Jadi kalau masih ada titik-titik seperti itu masuk yang belum rampung. Oke. Lucu ya gesturnya Pak Jokowi, dan itu yang disukai oleh bangsa Indonesia. Ini termasuk kawan-kawan saya, narasumber saya yang sudah siap mengawal Pak Jokowi untuk maju jadi presiden. Begitukah Bang Ara Marwara Sirait, Ketua DPP PDI Perjuangan? Selamat malam, terima kasih sudah hadir bergabung bersama kami. Dan juga ada Mas Roy Martin, apa kabar? Selamat malam sebagai pengurus dari Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP. Luar biasa, ini sudah menggadang Jokowi jauh-jauh hari mendahului PDI Perjuangan. Dan juga ada Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota, nanti juga yang akan andini mereview kira-kira dalam 1 tahun lebih ini kiprah Jokowi dan Basuki untuk membenahi kota Jakarta seperti apa sih gambarannya. Baik, oke. Kalau Anda tadi sudah memiliki panelis yang cukup potensial untuk membela Jokowi, pantas untuk menjadi capres. Tapi kalau saya juga punya teman-teman di sini yang sebenarnya menyatakan bahwa udah Jokowi menyelesaikan tanggung jawabnya dulu sebagai gubernur. Sudah ada Bapak Fadli Zon, Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindra. Selamat malam Pak Bang Fadli. Kemudian ada Pak Hamdi Muluk, pakar psikologi politik Universitas Indonesia, dan juga Mas Agung Supriyo, ini dari Ketua Himpunan Alumni Pasca Sarjana Politik Universitas Indonesia. Terima kasih sudah datang. Dan juga tentunya teman-teman saya di sini dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, yang ternyata ingin melihat Jokowi menyelesaikan PR-nya dulu nih di Jakarta, betul tidak? Oke, nah kita lihat, kita ada informasi berikut ini, silakan. Pemilu 2014 sudah semakin dekat. Partai-partai politik pun mulai mengajukan kandidat-kandidat presiden yang akan bersaing memperebutkan kursi nomor 1 di negeri ini. Partai Golkar bahkan sudah jauh-jauh hari menetapkan ketua umumnya Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden. Tidak ketinggalan Partai Hanura yang mengusung Wiranto sebagai capres dan Partai Gerindra yang lagi-lagi menyodorkan Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meski belum menetapkan calon presiden untuk periode 2014-2019, namun nama-nama kadernya seperti Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri turut meramaikan bursa calon presiden. Hasil jejak pendapat yang dilakukan beberapa lembaga survei, Joko Widodo yang saat ini menjabat Gubernur DKI bahkan menduduki ranking teratas sebagai presiden pilihan rakyat, mengalahkan kandidat presiden lainnya dengan angka yang sangat meyakinkan. Partai Demokrat dan PKS meski masih dalam proses tahapan penetapan calon presiden, kedua partai ini telah menyodorkan kandidat terbaik seperti Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, dan Hidayat Nur Wahid. Tapi yang menjadi persoalan, apakah calon-calon presiden yang telah ditetapkan partai sesuai dengan keinginan rakyat yang bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik?
Dengan tingkat kesadaran politik yang semakin baik dan daya kritis yang semakin tinggi, rasanya masyarakat tidak ingin memilih kembali pemimpin yang jauh dari amanah, seperti pada pemilu sebelumnya. Masyarakat tidak mau seperti keledai yang terjebak dalam lubang kesalahan yang sama. Ya, saya langsung saja ke Bang Fadlizon sebagai partai pendukung Jokowi Ahok. Ini sudah puas melihat kinerja Jokowi, terutama mengurus masalah banjir yang menurut Jokowi sendiri sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Silakan Bang. Terima kasih. Pertama tentu sebagai pendukung Pak Jokowi dan Pak Basuki pada Pilkada DKI yang lalu, kami melihat bahwa kinerja pasangan ini sejauh ini on the right track. Ya, sangat bagus dan sejauh ini berhasil. Meskipun seperti dikatakan Pak Jokowi tadi, ini belum rampung. Nah, memang ini belum rampung karena mereka berdua sebagai pasangan baru memulai 1 tahun lebih. Dan untuk itu kita memang memerlukan kinerja yang lebih besar lagi ke depan, terutama mengatasi persoalan-persoalan di Jakarta, baik persoalan macet, banjir, dan persoalan-persoalan lain. Di beberapa bidang saya pikir sudah banyak kemajuan-kemajuan itu, misalnya semakin hijau, kemudian waduk dikuras, kemudian yang lain-lain itu satu hal yang menunjukkan kemajuan dan relatif cukup cepat. Gitu. Tapi tidak cukup hanya untuk setahun ini saja. Ya kan? tentu, karena memang oleh karena itu kan seorang pemimpin pejabat itu dikasih amanah itu dengan satu durasi. Nah, dalam durasinya itulah kemudian diharapkan bisa mengatasi beberapa persoalan, gitu ya. Jadi harus 5 tahun ya Pak ya, tidak boleh hanya cukup setahun ya, ini saja ya. Saya mengatakan ya, sebagai gubernur ketika dipilih masyarakat kan seperti itu. Kalau ada kejadian politik lain ya kita lihat nanti. Kejadian politiknya di tahun ini nanti ya. Kalau misalnya ada pilpres kan masih jauh, belum ada yang namanya calon presiden loh. Sekarang ini masih rencana bakal calon. Oke. Baru kemudian nanti bakal calon, baru kemudian setelah ditetapkan KPU jadi calon Kalau presiden. nanti kan jadi presiden supaya bisa memberikan kewenangan yang lebih besar lagi dan juga Jakarta juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat kan juga akan jadi lebih baik lagi. Bukan begitu Bang Ara? Ya, ini memang Silakan. boleh ya. Boleh. Depan aja biar enak. Oke, silakan kalau mau berdiri. Saya mau tanya tadi, Andini katanya mendukung Mas Jokowi ya waktu gubernur. Iya. Putaran pertama atau putaran kedua? 2 putaran. Wah, berarti visioner Andini ini. Jadi begini, kalau Mas Fadli kan seorang negarawan, tapi juga politisi juga. Tentu sebagai partai yang akan menjadi kompetitor PD Perjuangan, kalau Mas Jokowi jadi calon presiden PD Perjuangan tentu berat melawannya kan begitu. Itu kira-kira begitulah. Sebenarnya bahasa terangnya begitu. Tapi tenang aja Mas Fadli, PD Perjuangan belum memutuskan siapa calon presidennya. Kita serahkan kepada Mbak Mega. Tapi saya ngerti kalau orang politik itu mesti lihat apa yang tersurat, jangan hanya apa yang tersirat gitu kira-kira. Ini yang tersirat. Jadi begini, kalau mengenai siapapun yang mau menjadi bakal calon presiden atau calon presiden itu hak dari setiap warga negara. Dan semakin banyak calon bagi kami di Partai Gerindra itu semakin bagus. Dan semua yang akan nanti menjadi calon presiden pasti akan menjadi kompetitor yang hebat. Ibaratnya mereka ini sudah masuk grand final, kan begitu. Jadi pasti mereka adalah orang-orang yang terpilih, meskipun sekarang ini terpilih hanya oleh 20% presidential threshold. Sebetulnya kami ingin lebih banyak lagi. Jadi kalau lebih banyak pilihan, menu sajiannya juga lebih banyak. Tapi kita lihat realitas ke depan. Nah, untuk sekarang kalau kita berbicara sekarang ini, ya kita berharap orang-orang seperti Pak Jokowi, Pak Basuki, orang-orang yang terpilih di Jakarta dan diharapkan membentuk Jakarta baru, ya kita harapkan bisa dirasakan Jakarta baru itu. Sekarang ini ya transisi dari Jakarta lama ke Jakarta baru, belum menjadi Jakarta baru. Oke, jadi selesaikan dulu sehingga Jakarta nanti menjadi Jakarta yang baru selama 5 tahun pertama. Ya. Baru kalau mau maju capres ya tahun 2019 Soalnya saja begini, begitu ya. Walaupun nanti suara-suara atau grassroots di Gerindra jangan-jangan juga ingin bersuara Pak Jokowi siapapun ya. Oleh karena itu kan yang pertama kali sebetulnya waktu itu mendukung Pak Jokowi ya, kalau boleh sedikit klaim ya, itu dari kami duluan gitu ya. Karena kita melihat gitu, putra terbaik. Lagi aja sekarang. Oke, mungkin Mas Agung atau Mas Hamdi silakan menambahkan, apakah ini benar-benar Jokowi harus menyelesaikan tanggung jawabnya dulu? Iya, saya kira ini bukan masalah pantas dan tidak pantas seorang Jokowi menjadi capres. Saya ingin tanya ke Bang Ara, ya, apakah nasib Jokowi untuk menjadi capres 1000% di tangan Megawati? Begini Mas, kalau kita bicara soal partai,
partai itu punya ideologi sendiri. PDI Perjuangan ideologi Pancasila Juni. Kongres adalah forum tertinggi partai, di mana 500 pengurus PDI Perjuangan dari Sabang sampai Merauke berkumpul. Kongres pertama, kedua, yang menyangkut presiden, keputusan kongres kami adalah ketua umum terpilih yaitu Mbak Mega adalah otomatis calon presiden. Kongres ketiga yang terakhir bulan April tahun 2010 di Bali yang terakhir yang lalu, yang menyangkut calon presiden, keputusannya begini. Ketua umum terpilih yaitu Mbak Mega itu diberikan kewenangan menentukan calon presiden PDI Perjuangan. Mbak Mega tentunya seorang pemimpin yang sangat visioner ya. Seperti tadi saya tanya, kamu Andini milihnya putaran pertama atau enggak? Karena waktu ditentukan itu surveinya masih 6,5%. Ganjar juga di Jawa Tengah surveinya masih rendah. Tentu kita tidak memilih berdasarkan survei saja. Kalau berdasarkan survei harusnya Ganjar dan Jokowi hari ini tidak menjadi gubernur di Jawa Tengah dan di Jakarta. Nah, tentu kita adalah organisasi yang taat asas dan kita percaya kepada Mbak Mega dia bisa memutuskan keputusan yang tepat. Buktinya tadi dia memutuskan Jokowi dan Ganjar pada saat surveinya masih rendah dan terbukti sesudah menjadi gubernur. Saya rasa hari ini dua gubernur atau yang banyak menginspirasi anak-anak muda bahkan orang di Indonesia adalah diantaranya adalah Mas Jokowi. Sudah jadi role model begitu ya? Dan ditiru oleh kepala daerah lain tentunya Mas Agung. 10% memang di tangan Megawati nasib Jokowi untuk menjadi capres. Apa yang salah dengan itu? Iya, tidak ada yang salah. Nah, cuma ingin saya katakan bahwa apa? Ada masalah dengan itu? Tidak. Seorang pemimpin, salah satu indikator pemimpin yang baik ya, itu adalah berani. Saya mengatakan bahwa 1000% nasib Jokowi tidak di tangan Megawati, tetapi saya kira di tangan Jokowi sendiri. Artinya, sekalipun Megawati tidak ingin misalnya Jokowi menjadi capres dari PDIP, toh dia bisa mendeklarasikan sendiri menjadi capres, dan mungkin partai-partai lain termasuk partai Fadlizon bisa mendukung dia. Ini problem yang sangat penting dijawab. Ya, saya rasa. Sedikit saja Bang Ara. Nggak bisa sedikit, di-break aja dulu. Karena ini jawaban tentang bagaimana soal integritas, soal loyalitas di tengah pragmatisme partai politik. Saya kasih contoh. Kalau Fadlizon survei Ya, Anda kembali menyaksikan lawan bicara dan saya langsung saja ke Pak Hamdi Muluk di sini dari pakar psikologi politik Universitas Indonesia. Mas Hamdi, kalau kita melihat tadi dengan gaya bicaranya Jokowi menyelesaikan masalah-masalah di Jakarta yang seakan memang sangat bertanggung jawab sebagai gubernur DKI, sangat bertanggung jawab untuk masalah banjir nih, tadi ngurusin banjir. Nah, tapi kalau di ujung sana Mas Zayed bilang sebenarnya masalah-masalah DKI ini ujung-ujungnya juga pemerintah pusat sebenarnya, makanya mampu seorang Jokowi untuk memimpin Indonesia. Nah, bagaimana Mas Hamdi melihatnya? Ini seiring dengan survei yang kemarin baru keluar ya, pilihan lain. Ini Metro ini iseng aja ini sebenarnya. Apa ngadu-ngaduin kita gitu. Silakan. Saya ingat lagu itu, lagu Michael Jackson dulu itu. Apa ya? Legal is mine, rebutan cewek antara Michael Jackson sama Paul McCartney. Enggak, saya kira begini ya, posisi seorang gubernur itu di Merdeka Selatan ya. Kalau presiden gimana? Merdeka Utara, berseberang ya. Saya kira posisi di Merdeka Selatan itu juga mulia ya, tidak kalah mulianya dibanding yang Merdeka Utara. Jadi beda utara sama selatan.
Jadi kalau saya melihat ya memang untuk ajang kontestasi presiden, kalau platform saya adalah memang kita cari apa terbaik dan terbaik. Jadi tapi posisi saat ini saya ingin mengatakan bahwa menjadi posisi di Merdeka Selatan itu juga tidak kalah mulianya. Gitu. Jadi sekarang tergantung Pak Jokowi sebenarnya apakah beliau melihat yang mana lebih mulia. Kalau bagi saya bertahan di Merdeka Selatan juga mulia. Padahal tapi kan tadi disebutkan juga apapun masalah yang di DKI Jakarta ini bisa menjadikan PR atau bisa juga nantinya menjadikan tantangan untuk menjadi seorang presiden. Artinya Jakarta ini bisa sebagai latihan lah, ajang latihan untuk jadi seorang capres. Nah itu melihatnya bagaimana dong Mas Hamdi? Jadi maksudnya begini, nanti kan kalau kita misalnya punya presiden yang betul-betul negarawan ya, artinya kan kalau dia melihat bahwa masalah Jakarta itu memang harus presiden juga harus bekerja sama yang bagus dengan gubernur Jakarta. Sebenarnya kan juga tidak harus yang dari Merdeka Selatan harus pindah juga ke Merdeka Utara. Begitu. Karena masalahnya juga ada tahun politik yang juga bisa dimanfaatkan. Ya. Sudah ada calon tim suksesnya ini dari harusnya saya nggak perlu bicara karena dari 3 pembicara kita tadi, dari Mas Fadli, dari Mas Adi, dari Mas Agus, seluruhnya memuji Jokowi, seluruhnya mengatakan bahwa Jokowi capable. Kalau hari ini Jokowi masih memerintah Jakarta, tapi seluruh rakyat Indonesia menginginkan Jokowi sebagai gubernur daerah masing-masing. Artinya rakyat ingin sekali Jokowi sebagai presiden. pertanyaan adalah Mas Ray dan juga Prof. Hamdi Muluk, ini juga harus diukur dengan kinerja. Kebetulan memang momennya adalah ini tahun politik yang juga bisa dimanfaatkan dan peluangnya cukup besar mengingat elektabilitas Pak Jokowi ini juga sangat bagus melesat. Saya ingin sedikit gambaran, di sini sudah ada Kang Yayat sebagai pengamat tata kota untuk mereview sedikit apa kira-kira gambaran yang sudah dihasilkan Pak Jokowi dan Pak Basuki selama 1 tahun lebih memimpin Jakarta. Kalau ditinggalkan masalah nggak ini soal perkotaan? Siapapun yang jadi gubernur Jakarta nggak perlu pusing, sederhana saja. Gubernur Jakarta itu sudah punya rencana kota untuk 20 tahun, rencana pembangunan
misalnya blok panjangnya sudah ada, pendeknya sudah ada, setumpuk rencana sudah ada. Yang menjadi dibutuhkan adalah eksekutor yang menjalankannya. Jadi semua sudah disiapkan Pak Jokowi gitu. Jadi siapapun, mau Pak Jokowi, mau Pak Ahok, mau Mas Wahyu, bisa jadi gubernur Jakarta. Tinggal keberanian saja. Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah kita butuh figur bahwa masalah Jakarta tidak bisa diselesaikan dalam lingkup wilayah Jakarta. Kita tahu sekarang ini kan, untuk wilayah ngurus Jakarta sama Depok, Jakarta sama Bogor, Jakarta sama sebelahnya, itu tidak bisa gubernur Jakarta memerintah tempat lain. Nah, di situ mungkin otoritasnya lebih ditinggikan. Nah, yang menarik lagi adalah kita butuh Jokowi untuk menjadi sebuah simbol bagi sebuah perubahan. Menarik contoh, waktu pilkada DKI Jakarta, Pak Jokowi bagi baju kotak-kotak. Di tempat lain orang pakai baju kotak-kotak tapi nggak dipilih tuh. Nah, ini menarik. Menjadi persoalan simbol menggunakan Jokowi itu baju kotak-kotak tidak akan menarik orang. Mau pakai simbol, mau topeng, mau Jokowi KW1, KW2, KW3, nggak ada masalah. Yang dibutuhkan adalah Jadi figur yang betul bisa siapapun gubernurnya sudah ada rencana hingga 20 tahun ke depan, yang artinya tetap bisa dijalankan oleh siapapun nanti gubernurnya jika memang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Dalam di satu sisi itu saya kira benar, ya, bahwa pasti ada rencana-rencana yang dibuat bukan hanya untuk periode 5 tahun. Tetapi kalau kita lihat cara berpikir Mas Her tadi, ini kalau ada masalah yang tidak terselesaikan langsung ke pusat, saya kira 34 gubernur nanti pengen jadi presiden semua. bukan itu juga masalahnya. Itu tidak ada masalah. Nggak ada persoalan besar. Kata bahwa di DKI itu bukan figur gubernur saja menyelesaikan, ada DPRD-nya. Kekuatan gubernur kan namanya pemerintah daerah itu. Nah, sekarang betulnya begini, yang punya kekuatan mengawal Jakarta itu adalah warga Jakarta. Cuma membutuhkan aktornya, aktor yang kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang kan juga dari Gerindra ada Pak Ahok, cukup kuat mencari simbol-simbol tokoh-tokoh utama. Yang menjadi menarik adalah jika warga Jakarta mau mencari calon seperti Pak Jokowi, cari wali kota terbaik. Begini, Cari yang terbaik, cari yang terbagus. Dan pertanyaan paling menarik adalah satu hal, Pak Jokowi juga hasil proses seleksi. Apalagi Pak Ahok juga sudah monggo mempersilahkan Pak Jokowi maju lagi gitu ya. harus dicatat bahwa keberhasilan sejauh ini, atau saya katakan on the right track, itu bukan hanya seorang diri
sendiri. Betul. Itu adalah pasangan. Ya. Dan pasangan itu yang membentuk adalah usulan dari partai politik. Betul. Ya, dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Artinya jangan dipisah dulu dong. Jangan dipisah. Jokowi deh kayaknya. Kalau aku Jokowi sih. Oh, saya pilih Megawati, Pak. Milih Bu Mega. Jokowi. Yang jelas Jokowi ya. Ya Jokowi lebih terpercaya sih ya kalau aku lihat. Kalau Megawati kan udah pernah. Kapabilitasnya juga udah teruji, terus Megawati kayaknya udah terlalu tua untuk maju deh. Ya, kontrol kebijakan itu dari atas sampai ke bawah ke rakyat. Apa terrealisasi atau tidaknya di situ. Dulunya saya pendukungnya Bu Mega sih dari dulu. Iya masih sampai sekarang. Saya asli dari Brebes. Soalnya beliau kan sudah pengalaman jadi presiden. Kalau Bapak Jokowi kan belum gitu. Saya suka beliau memimpin Jakarta dulu deh. Soalnya juga belum lama gitu jadi pemimpin Jakarta gitu. Jadi menurut saya sebaiknya dia mengurusi Jakarta dulu sebelum jadi presiden. Kalau misalnya dilihat dari cara kerjanya dia jadi pas jadi gubernur itu, menurut saya sih pantas-pantas aja. Tapi kalau misalnya dari pengalaman, menurut saya sih belum. Belum inilah, belum mapan lah untuk nasional gitu loh. Oke, baik, kembali di Lawan Bicara. Serem juga tadi yang dukung Pak Jokowi ya dengan pakai pakaian dan bonekanya itu ya. Tapi Bang Hara tadi ada sedikit pertanyaan yang tadi sedikit dipertanyakan oleh Andini sebelum di segmen kedua tadi adalah kekhawatiran kalau ternyata Andini dan juga bapak-bapak yang ada di sana itu kekhawatirannya adalah nanti ini akan anti klimaks begitu misalnya Pak Jokowi sudah digadang-gadang ternyata tidak sesuai ekspektasi, tinggi melambung sendirian dan gampang dijegal gitu. Gini, Mas Jokowi kan awalnya memimpin di Solo. Kemudian bisa dikatakan milik rakyat Solo. Kemudian dipercaya di Jakarta, jadi milik rakyat Jakarta. Hari ini PD Perjuangan, tadi saya belum menyelesaikan penjelasan Andini supaya agak sedikit jelas gitu. Tentunya kita sangat meyakini tahun 2014 ini adalah waktunya PD Perjuangan bisa mendapatkan kesempatan kalau kita memilih presiden yang tepat, calon presiden yang tepat untuk diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia. Dan kita juga tahu, misalnya saya berkompetisi pasti dengan partainya Mas Fadli, kan begitu. Tentu kita punya dua kepentingan yang berbeda, dua cara pandang yang berbeda, strategi yang berbeda, dan pasti calonnya juga berbeda, kan begitu. Nah, tentunya juga pemimpin di Indonesia, presiden Indonesia ini harus mampu menyelesaikan masalah bangsa. Buat apa pergantian pemerintah, pergantian presiden, tapi pemerataan ekonomi tidak terjadi, kesenjangan makin meningkat seperti sekarang. Buat apa pergantian presiden, tetapi masalah korupsi merajalela? Buat apa pergantian presiden, tapi pluralisme, kekerasan bernuansa sara dan agama masih banyak? Nah, tentunya Indonesia sebagai negara besar, ya 250 juta penduduk Indonesia, berhak mendapatkan presiden yang benar sesuai harapan rakyat yang bisa menjadi penyelesaian masalah tadi, bukan mengeluh dari masalah tadi. Kita harus mendapatkan presiden seperti itu, dan tentunya ini waktunya tahun 2014 rakyat bisa mendapatkan pemimpin yang bisa membawa Indonesia bangkit menuju lebih baik. Kalau begitu Bu Mega aja dong ya Pak ya, harusnya saya dimajukan dalam capres. beberapa hal itu sependapat ya dengan Mas Ara. Kita memang harus sebetulnya berorientasi kepada program. What is to be done? Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita semuanya membicarakan figur, tetapi kita tidak tahu track record dan sebagainya ke belakang, kinerja dan lain-lain, ini juga nanti akan menjadi masalah. Apa sih visinya ke depan, programnya apa? Itu menjadi sangat penting. Menurut saya, kita berkali-kali di dalam pemilihan umum sangat tergantung pada figur, tetapi tidak pernah membicarakan program, misalnya seperti, memang kalau di Amerika perdebatannya itu pada program, Obamacare, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah ekonomi, ya kan? Nah, ini yang menurut saya mungkin ke depan, ya dalam beberapa bulan ke depan setelah pemilu legislatif, karena pada akhirnya yang menentukan adalah rakyat. Ya, survei hanya sekedar indikator. Rakyat yang akan menentukan. Nah, rakyat nanti
akan ditentukan juga konfigurasinya oleh partai politik dan gabungan partai politik yang menentukan calon presidennya. Sekarang tidak tahu siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Kalau dari Gerindra, kami mencalonkan Pak Prabowo Subianto. Dari Golkar sudah ada, dari Hanura sudah ada. Nah, ini nanti konfigurasi inilah yang akan menentukan siapa yang masuk gelanggang. Sekarang kita tidak tahu siapa yang akan masuk gelanggang. Ya, ini nanti ditentukan 3 bulan lagi dari saya rasa begini, Andini ya. Kalau tadi bicara program, tadi saya katakan ini waktunya berakhirnya politik pencitraan, politik kinerja. Apa kinerja setiap calon presiden, misalnya Mas Prabowo, Mas Jokowi, ya, soal pluralisme? Apa kinerjanya? Apa prestasinya soal pluralisme? Apa yang sudah dibuat? Apa yang dibuat soal pemberantasan korupsi? Apa yang dibuat untuk pelayanan publik? Jadi saya rasa setuju sekali kalau itu dilakukan. Jadi berbasis juga pada kinerja dan prestasi. Tetapi tidak bisa dipungkiri, rakyat memang melihat figur kepribadian. Bagaimana kepribadiannya? Sederhanakah atau arogan? Kan begitu. Merakyat atau feodal? Itu adalah pilihan-pilihan juga buat rakyat untuk memilih. Saya sepakat dengan pendapat Mas Ara juga dengan pendapat Mas Fadli. Cuma saya ingin mengatakan bahwa kita jangan terjebak pada figur. Itu yang sering terjadi pada negara kita. Contoh, orang memilih SBY karena ganteng, karena gagah, seperti itu. Dan Mas pilih SBY kemarin? Oh tidak. Oh, bagus. Seperti itu. Jadi ternyata tertipu. Ternyata yang dipilih oleh rakyat tokoh bukan Jokowi adalah antitesis dari tokoh SBY sebelumnya. Oke. Baik penampilan, baik cara bicara, baik satunya baru akan, satunya bertindak. Memang dia antitesis. Itu tokoh yang sangat baru dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Gini Bang Roy, gini. Tapi apakah yang dirindukan itu adalah Jokowi untuk calon presiden? Survei tadi Bang Roy mengatakan bahwa survei rakyat menyatakan 43% mendukung Jokowi menjadi presiden. Dan saya kira itu bukan cuma di PDIP. Nah, sayangnya masyarakat kita atau mungkin Bang Ara sendiri nanti mungkin bisa klarifikasi, itu menyempitkan pilihan. Jadi Jokowi cuma milik PDIP. Padahal saya kira di Gerindra juga ada yang diam-diam setuju. Jadi ada satu hal sedikit Bang Ara. Aku gini, ingatkan aja bahwa di masyarakat itu kan ada kekuatan struktur, kekuatan masyarakat atau kekuatan aktor. Bagaimana kekuatan aktor pun juga membuat orang bergairah. Kita belajar dari Pilkada DKI. Ketika Jokowi naik, itu golputnya menurun, terjadi tingkatan partisipasi. Nah, sekarang menjadi pertanyaan jika Jokowi maju. Nah, yang kedua diingatkan, hati-hati dengan hati nurani rakyat. Dalam konteks begini, sekali-sekali sekarang partai ngakalin masyarakat, mungkin partai akan Jadi figur tidak bisa diabaikan juga. Tidak bisa diabaikan juga. Begini, ini pesan yang sangat kuat dari Pak Yayat, pesan yang sangat kuat bahwa rakyat itu menghendaki figur seperti Jokowi, sederhana, kemudian tegas, jelas. Nah, cuma problemnya kan begini, Pak. Jadi Jokowi ini saya melihat ada indikator yang perlu kita ungkap, masalah keberanian. Ini saya bandingkan dengan Ahok ya. Misalnya kalau Ahok tidak berani, mungkin sampai sekarang belum tentu menjadi wagub DKI. Dan kalau kita berbicara Jokowi, ini kita juga berbicara Ahok, kan artinya dalam satu tim, begitu. Saya melihat bahwa Jokowi harus punya sikap. Jadi saya tidak setuju kalau 1000% nasib Jokowi di tangan Megawati. Nah, ini yang saya lihat bahwa faktor keberanian ini mesti ada Bang Ara, Bang Roy. Faktor keberanian mesti ada dari Jokowi. Jadi artinya kenapa nggak capresnya Megawati aja dong? Maksudnya berani gimana? Begini, mestinya Jokowi sudah menunjukkan bahwa dia memang capres yang didukung oleh banyak orang. Dia harus declare seperti itu. Entah waktunya setelah pileg atau sebelum pileg. Yang declare siapa? Kan begini Pak, ini masalah keberanian. Masalah keberanian. Ini kan kalau misalnya Jokowi mendeklar, mungkin PDIP menolak, tapi partai lain menampung dia, kan bisa seperti itu. Nah, ini saya perlu waktu 1 menit menjelaskan. Justru politik ya, ada Machiavelli, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini caranya begitu. Karena berani, ya, kemudian bagaimana sebagai kader partai, kemudian aturan partai, keputusan partai dilawan, diabaikan. Ini dari PDIP, ini suara rakyat. Ini suara rakyat. Kalau misalnya tidak mencalonkan PDIP tidak mencalonkan Jokowi, misalnya ini kita bicara politik, maka mungkin banyak orang yang golput, Pak. Nah, itu yang ini balik lagi ke etika politik. Justru itu saya katakan tadi contohnya. Saya mau menjelaskan hubungan Mbak Mega sama Mas Jokowi. Ya, Mbak Mega 2 kali mencalonkan Jokowi menjadi wali kota. Ya, dari 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, ya, kemudian menjadi calon gubernur. Hari ini surveinya Mas Jokowi jauh lebih tinggi daripada Mbak Mega. Tapi Mbak Mega tidak cemburu, tidak iri, karena beliau juga punya jiwa kenegarawanan.
Saya kasih contoh tadi, kalau Fadlizon lebih tinggi daripada Mas Prabowo. Saya rasa situasinya juga bisa berbeda kan begitu. Tapi sudah dibuktikan hubungannya sangat baik. Silakan Bang Fadli. Nah, yang kedua saya jelaskan. Silakan. Mas Jokowi hari ini surveinya jauh lebih tinggi daripada Mbak Mega. Itu satu. Yang kedua, belum ada kepastian dari PDI Perjuangan mencalonkan dia. Yang ketiga, begitu banyak partai dan calon presiden yang mau merangkul untuk memasangkan dirinya dengan Mas Jokowi, betul kan? Betul. Nah, ada 3 fakta tadi. Bahkan di tengah pragmatisme partai politik, banyak orang tadi Machiavelli mengalahkan segala cara untuk mencapai tujuan. Di sini Jokowi menunjukkan tidak semua kader seperti itu. Bahkan Mas Fadli, semua kader partai politik menurut saya harus belajar setia kepada ideologi dan kepada partainya. Baik, singkat 10 detik sebelum kita break. Saya tanya dulu Bang Ara, ini mendukung Pak Jokowi jadi capres atau mendukung Bu Mega jadi capres? Kami memutuskan partai, Pak Fadli ya. Tadi Anda bicara soal pribadi. Oh, nggak ada. Kami bicara soal tidak figur, kita bicara sistem. Ya, PDI Perjuangan itu sistem. Kita memutuskan memberikan kewenangan kepada Pak Mega. Artinya pendapat pribadi sebagai seorang politisi. Saya rasa begini Mas Fadli ya. Apa bedanya partai kami dengan partai Anda? Kami punya ideologi yang kuat, punya pemimpin yang kuat, dan juga punya tokoh yang kuat. Nah, itu kan semuanya dijalankan mekanisme dan sistem partai. Kita kembali lagi itu saat lagi. Dalam pemilu presiden sebelumnya. Oke, kita kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam Lawan Bicara. Ya baik, silakan Mas Fadli tadi sedikit terpotong. Apa yang tadi sikap dari Bung Ara tadi, saya kira itu sikap sebagai seorang politisi partai politik kan. Memang ada mekanisme dan di PDI Perjuangan sudah ada mekanismenya nanti pada setelah 9 April. Pemilu. Kita hargai itu. Oleh karena itu sekarang ini supaya diskusi kita itu produktif, kalau kita bicara hasil-hasil survei, lebih bagus apa yang akan digerakkan, apa yang akan dikerjakan ke depan bagi Indonesia. Dan itu nanti konfigurasi calon, ya kita berharap siapapun, bagi Partai Gerindra siapapun yang dicalonkan oleh partai manapun, itu akan menjadi satu kompetitor yang hebat, yang baik. Termasuk konfigurasinya untuk mengulang lagi 2009 maju bersama lagi di ya siapa tahu kan, ya. misalnya keputusan sekarang ada di tangan Bu Mega. Nah kita nggak tahu keputusan Bu Mega itu apa, kita akan tunggu itu. Tapi sebagai parpol tetap mendukung. Tapi kami sudah bersikap bahwa yang akan kami calonkan adalah Bapak Haji Prabowo Subianto. Nah itu yang menjadi sikap politik kami dari awal supaya tidak beli kucing dalam karung ya. Jadi kalau memilih Partai Gerindra, nah nanti calonnya Pak Prabowo. Kira-kira. Baik. Ada suara dari calon pemilih. Silakan calon pemilih. Bagi saya penting satu hal saya tambahkan. PDIP belum kita dengar apa yang dia lakukan kalau dia mengambil peran presiden ini, entah siapapun ataupun Megawati, Pak Jokowi. Indonesia perlu mendengar. Kalau hari ini Pak Jokowi kan cuma mau bicara Jakarta. Kalau Pak Jokowi mau jadi presiden, kita juga pendengar apa yang akan dilakukan Pak Jokowi kalau dia menjadi presiden. Kita dengarkan dulu dari suara calon pemilih. Silakan Mbak. Ya, saya Rizky Dwi Putri dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Saya memang bukan orang Jakarta, tapi kalau untuk masalah nyapres itu masalah Indonesia ya. Kalau menurut saya alangkah lebih baiknya Jokowi ini diamanahkan sesuai dengan sumpah jabatannya untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan periode tertentu. Nah untuk pada saat ini masa jabatannya itu belum berakhir, jadi alangkah lebih baiknya kalau Jokowi fokus terhadap program-programnya, terkontrol dan konsisten, lalu bersabar untuk pemilu di tahun 2019 nanti. Baik, terima kasih. Artinya dari masyarakat di luar Jakarta juga ingin melihat nih bukti yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi di Jakarta. Masalahnya rakyat Indonesia sudah tidak sabar, tidak cukup waktu untuk menunggu 5 tahun lagi. Oke, baik Mas Her. Siapa yang tidak sabar di sini untuk melihat Jokowi menjadi presiden? Silakan Ibu. Jakarta kehilangan apa, tapi Indonesia mendapat apa? Oke, sebentar Mas Roy. Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Yanti, saya warga dari Ciputat, mewakili PKK. Kebetulan saya ini adalah orang yang selalu beraktivitas di DKI Jakarta setiap hari. Nah, saya melihat perubahan yang signifikan selama 1 tahun Pak Jokowi memimpin di sini, karena ada satu perubahan. Nah, saya hanya sebagai warga negara biasa, saya sederhana saja, kenapa kita tidak berikan kesempatan kepada beliau untuk maju sebagai presiden? Karena kalau kita lihat bahwa survei sudah melihat beliau duduk di tempat yang tertinggi, kemudian survei, kemudian apa ya program yang beliau sampaikan itu sudah kelihatan, sudah kita. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Silakan Mas Agung tadi sudah mau menambahkan. Mungkin nanti bisa sudah cukup 1 tahun katanya. Karena menurut kita belum cukup. Iya, belum cukup karena belum menunjukkan platform. Nah, saya melihat begini, ini kan suara rakyat.
Bang Roy tadi berulang kali mengatakan suara rakyat, itu juga ibu itu juga suara rakyat. Cuma sayang sekali kalau kemudian Mega tidak memilih Jokowi menjadi capres. Artinya saya di sisi lain menganggap begini, bahwa Jokowi memang kurang berani, Pak. Itu sikap untuk menjadi pemimpin harus berani. Minimal tadi menurut Prof. Hamdi harus menunjukkan platformnya apa, jangan sampai kita membeli kucing dalam karung juga. Kan seperti itu. Loh, ini soal berani-beranian karena ini kan Jokowi karena taat juga dengan mekanisme apa yang sudah diberlakukan di sistem kepartian di PD Perjuangan. Jadi Prof, tadi saya mau sampaikan juga ya, setiap pemerintahan itu pasti ada kelebihan kekurangannya. Pak SBY juga pasti ada kelebihan. Ya, Pak Gus Dur juga ada, sebelumnya juga ada. Kelebihan, kekurangan pasti ada. Itu yang pertama, yang baik-baik kita teruskan. Yang tidak baik tentu kita perbaiki. Yang kedua, kalau soal keberanian itu untuk apa sih? Mungkin Profesor ini belum pernah masuk ke dalam partai politik ya. Jadi saya juga berharap bisa lebih membumi, memberikan analisa. Kenapa? Karena kita juga harus menghargai sistem yang ada. Dari tadi berbicara soal sistem ya. Baik. Bagaimana begini, kalau Bang Ara, begini Pak, saya selesaikan setengah menit ya. Kalau kita ada dalam suatu organisasi, suatu partai itu ada ideologinya, ada organisasinya, tentu ada ADRT-nya, ada keputusannya. Nah, Mas Jokowi adalah bagian dari PD Perjuangan. Dia menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa. Pada saat surveinya paling tinggi, begitu banyak yang menawarkan dia untuk bergabung ke partai lain dan calon presiden lain, tetapi dia teguh mengatakan kader PD Perjuangan. Begini, saya pikir itu kita harus belajar. Bagaimana Jokowi tetap menjadi gubernur DKI Jakarta? Saya rasa bicara konteks berani tidak kontekstual. Jadi begini, Mas Ara, partai dan rakyat berbeda. Logika Anda mungkin bisa diterapkan di partai, tapi di rakyat awam tidak bisa. Nah ini yang menurut saya Anda kurang membumi. Rakyat, justru yang sekarang terjadi banyak politisi kalau tidak puas dengan partainya dia pindah-pindah partai. Itu yang tidak disetujui rakyat. Tidak setia kepada partai. Saya kira gini, 10 detik. Pak Jokowi adalah orang yang tepat dengan Pak Basuki menjadi pemimpin di Jakarta untuk menuju Jakarta Baru. Oke, baik. Pak Prabowo bisa untuk Indonesia Baru. Prof. 10 detik, silakan. Udahlah, kita akan bersaing Mas Fadli. Biar rakyat Indonesia yang memilih siapa yang memimpin Indonesia Baru. Masing-masing. Saya mengatakan tawaran untuk Presiden Indonesia itu masih banyak, tidak hanya bertumpu pada satu orang Jokowi. Silakan kita buka alternatif sebanyak-banyaknya. Yang penting adalah aspirasi rakyat itu penting bagi siapapun. Perhatikan itu, jangan sekali-sekali rakyat ditinggalkan oleh partai. Oke, Mas Roy, 10 detik, singkat. Jokowi harga mati. Oke, singkat sekali. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Jokowi gubernur atau calon presiden, kita lihat pada tahun 2014 ini. Saya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Andini Effendi undur diri. Tetap pada lawan bicara, ajang debat. Adu argumen yang bermartabat. Sampai jumpa.